cepetan, dibentak, tombol merah, tombol merah, tombol merah. Jangan lupa, cepetan, gratis. Kalau anggapan orang dikiranya kita gimana gitu sama Rafathar, kayaknya aku sama Raffi orang yang paling sedih. Karena Kamu jangan nangis dong sayang, maksud kamu. enggak, ya Ini gak kan mungkin kita- lah. Gak mungkin ada orang tua yang mau bikin anaknya susah. Ya iya. Ya setiap orang tua pasti punya caranya masing-masing ngedidik anaknya. Dan yang paling tahu anaknya ya kita orang tuanya gitu aja. Dah gue jadi nangis. Oke guys, sekarang kita akan membahas tentang kemarin aku kan di podcastnya Mas Deddy Corbuzier. Aku cerita tentang apa aja sih yang ditanya, cerita tentang apa aja. Tapi ternyata jadi rame, Rafathar jadi trending topik di Twitter. Bener, aku juga baru tahu hari ini sih. Kayaknya nggak tahu, aku juga belum nonton sih sebenarnya videonya Raffi sama Mas Deddy. Terus tadi orang anak-anak kantor bilang katanya Rafathar trending di Twitter gitu. Karena aku tuh ngomong gara-garanya gini loh. Rafathar tuh kan udah bisa ngomong. Awalnya kan ya sebenarnya kan kita syuting di vlog ataupun syuting kayak reality show Janji Suci yang awalnya memang sih kita alhamdulillah dapat rezeki di situ. Tapi kan awalnya memang untuk apa ya, mengabadikan momen-momen aja awalnya. Tapi ya seiring berjalannya waktu ya mungkin Rafathar juga banyak yang suka ataupun keluarga kita juga jadinya ya ada yang ngikutin gitu. Otomatis kan ada rezeki tambahan gitu kayak built-in, kayak iklan ataupun apa. Rafathar kan dulu ya kalau built-in mungkin dia karena masih kecil ya mau-mau aja. Tapi sekarang tuh jangankan built-in, dia syuting vlog, syuting reality show aja dia suka nggak mau karena dia ngerasa pengen main terus juga kadang kan gini kalau syuting built-in, Rafathar nanti ngomong ini ya, dia tuh ngerasa mungkin tuh disuruh-suruh, tuh pengen main nggak pengen syuting. Nah aku tuh cerita Deddy Corbuzier di podcastnya bahwa waktu itu kan Rafathar pernah ngomong kan bahwa dia tuh ya apa ya ibaratnya emang di usianya segitu karena saudara-saudaranya semuanya pengen main jadi dia tuh protes gitu sama kita, bener kan? Benar. Jadi waktu itu seringnya tuh karena awalnya tuh karena di sini kan banyak yang dia kan Rafathar anak kecilnya tuh bukan cuma Rafathar. Jadi yang tinggal di rumah itu ada anak-anaknya Nisha ada 3 orang, terus ada anaknya Mbak di rumah juga. Jadi kadang-kadang di situasi mereka itu lagi main rame-rame, terus diharuskan misalnya bantuin kita gitu buat syuting. Jadi memang kondisinya kadang-kadang dia tuh merasa terpaksa gitu, bukan terpaksa apa ya? Iya namanya juga anak kecil. Anaknya tuh kan sore-sore lagi main terus Rafathar sini deh syuting sebentar yuk. Ih yang lain pada main kok gue disuruh syuting gitu, ada kayak gitunya. Plus kan kadang-kadang yang susahnya juga menemukan waktu bersama-sama karena Raffi itu kan jadwalnya padat banget. Jadi kadang-kadang di rumah itu waktunya ya memang hanya ada segitu. Jadi mau nggak mau ya ayo dong gitu. Iya sih, jadi ya tapi Rafathar tuh apa ya senang juga sih dia bisa mengungkapkan pendapatnya gitu. Tapi kita juga nggak ya Gigi pun selalu bilang ya udah kalau anaknya nggak mau jangan dipaksa. Jadi kadang juga kalau misalnya ada built-in gitu kita kan selalu ngomong ya kalau Rafathar bonus ya kita suka nggak menjanjikan juga ke klien kalau dianya nggak mau kita nggak bisa maksa. Plus juga kalau kayak kerjaan syutingan kita juga kita nggak pernah udah nggak bisa ngejanjin apa-apa lagi gitu. Betul. Itu pun juga bagaimana cara mendidik Rafathar itu pun aku sama Raffi masih banyak belajar, dalam arti kita juga masih sering berdebat harus gimana sama anak, harus gini harus gitu. Karena aku pikir juga Rafathar karena aku kan lihat anak-anak yang lain mungkin usia jangan anak-anak yang lain deh. Saudaranya deh yang di rumah deh mungkin Arik, Tete Kia, Caca Arik sama Atkia. Mereka tuh kan suka joget-joget tok-tok gitu suka ya. Tapi Rafathar itu
memang unik ya. Padahal Rafathar itu kan udah sering banget kena kamera. Tapi dia tuh pemalu banget. Bener. Bener ya, kita juga bingung. Maksudnya kayak contoh les piano nih. Les piano kan di ruangan bawah. Dia kalau ada orang-orang malu gitu. Padahal malah saudara-saudara yang lain mah wah lebih ini. Aku juga bingung gitu, sedang mempelajari tumbuh kembangnya Rafathar juga sih. Tapi sama, aku pun waktu seumurnya Rafathar, aku jauh lebih pemalu dari Rafathar sebenarnya. Ya gitu sih. Jadi apa ya, mungkin yang kelihatan gitu di mana? Kelihatan di orang-orang banyak itu kayaknya kan Rafathar tuh kan, ya kan nggak mungkin kita tuh nggak mungkin, bukan masalah pencitraan ya, tapi kita tuh sebisa mungkin tidak pernah mau memberi tontonan tuh misalnya Rafathar lagi nangis kejar-kejar marah-marah gitu, masa mau kita syutingin kan nggak mungkin. Tapi di balik itu sebenarnya kan bukan ada perdebatan, ada ngebujukinnya, ada ininya dulu, ada itunya dulu. Dan kalau aku selalu bersikukuh tanya sama anak-anak kantor, semuanya kalau aku tuh nggak pernah mau sebisa mungkin nggak mau maksa gitu. Rafathar itu kalau nggak mau syuting, nggak mau ngebantuin kita, aku tuh nggak pernah mau dia itu merasa terpaksa. Jadi aku tuh pengen, kalau aku pribadi pengennya tuh pengen mengajarkan Rafathar itu dia punya hak akan dirinya sendiri, dia bisa bertanggung jawab apa yang dia omongin. Kecuali kalau dia ngomong kadang-kadang malam-malam gitu, misalnya aku suka ngomong kan sama Rafathar, besok ada gini, mau nggak bantuin mama sama papa. Kalau dia bilang iya, itu aku pasti menagih janjinya gitu, maksudnya mempertanggungjawabkan apa yang sudah diomongkan. Tapi kalau dia nggak mau, aku juga nggak pernah mau maksain banget. Aku tuh pengen dia itu punya punya tanggung jawab akan dirinya sendiri, dia punya haknya dia sendiri. Kalau dia nggak mau, aku nggak mau paksa. Karena apa? Karena aku merasa dari kecil aku tuh kurang bisa mengemukakan pendapat. Aku belajar gitu dari yang kemarin gimana sih aku gitu. Nah aku tuh pengen Rafathar itu bisa mau ngomong gitu apa yang dia inginkan, apa yang dia nggak suka, apa yang dia mau itu ke orang tuanya gitu. Iya, tapi aku juga waktu seumur Rafathar tuh jauh lebih malu sih. Cuman kan bedanya gini, kalau Rafathar tuh yang aku pikir sebagai orang tua, ya Rafathar dari kecil dia udah tampil gitu. Aku pikir tuh umur dia sekarang 5 mau ke 6 tahun, dia tuh mau gitu. Ternyata Rafathar tuh ya orangnya beda gitu ya. Kalau ada kamera tuh agak kayak aku juga dulu. Iya, kalau ada kamera dia suka begitu. Aku juga bingung sih. Ternyata anak yang dari kecilnya aku sih ya namanya juga karena aku di dunia entertain kan, aku juga nyari uangnya kan di depan kamera gitu. Aku tuh sebenarnya berharap si Rafathar tuh kan ngelihat papanya terus, ya umur dia 5 tahun tuh ya pengen lah si Rafathar tuh kalau ada kamera tuh dia tuh gitu. Tampil gitu. Tapi ternyata belum kali ya. Dan Rafathar tuh beda sih, memang dia kayak misalnya lihat Gempi deh, yang sahabatnya Rafathar banget, Gempi kan. Rafathar lihat Gempi ya, lucu banget kan kalau Gempi pinter dia, maksudnya mau sama Mama Isal ya. Tapi Mama Isal juga suka cerita, iya dia ngomong dulu harus ngebujuk dulu. Tapi ya Rafathar tuh nggak semudah itu. Kalau Rafathar dia malah suka diem gitu, malu dia tuh malu karena si Rafathar tuh lebih pemalu gitu. Kayak kemarin tuh, jadi sekarang lagi libur Rafathar, terus kemarin tuh dia kayak baru abis bagi rapot. Jadi aku lagi baca rapotnya dia di depan Rafathar. Ini yang ini nih bagus. Dia tuh pelajaran agamanya bagus. Bahasa Indonesianya bagus. Ya tapi kalau Rafathar tuh pinter dia kalau ditanya. Ya sholat aja dia lebih rajin dari papanya. Dia rajin, dia kayak sholat tuh rajin. Agamanya bagus, terus pelajaran bahasa Indonesia bagus. Jadi dia tuh penalaran kata-katanya tuh kalau bahasa Indonesia bagus. So aku lihat bahasa Inggrisnya warnanya beda, jadi satu tingkat di bawahnya gitu. Kalau sekarang tuh dia tuh nggak ada nilainya gitu loh, pelajaran tuh nggak ada nilai berapa, tapi cuman ada tuh kalau nggak salah developing, growing, pokoknya gitu-gitulah bahasanya. Ya Rafathar bahasa Inggrisnya dia belum bisa. Terus aku bilang, nih bahasa Inggrisnya belum. Iya mah katanya gitu. Boleh ngomong nggak, kenapa gitu. Tuh sebenarnya suka malu katanya gitu. Jadi dia tuh sebenarnya tuh mungkin dibalik banyaknya sorotan ke dia dari kecil, sebenarnya dia anaknya tuh pemalu gitu. Karena ditanya juga Rafathar mau jadi artis nggak? Enggak. Mau jadi kayak papa nggak? Enggak. Rafathar mau jadi apa? Ya sedikasihnya sama Allah aja. Iya, Rafathar benar. jadi orang Dia tuh, biasa gitu. Kalau ditanya dari kecil, itu yang ngajarin siapa? Kamu bukan? Bukan. Kok dia bisa pemikiran gitu dari mana ya? Nggak tahu. Jadi aku tuh kadang-kadang suka khawatirnya dia tuh jadi pengen nangis. Wah. Kok kamu nangis? Nggak tahu. Nggak, takutnya dia suka nggak pedean gitu anaknya. Kenapa ya dia nggak pedean ya?
suka nggak pedean, suka nggak apa Ya kamu jangan nangis dong, orang lagi ya namanya ngobrol juga nangis. orang tua Ya tapi dia gitu ya. suka duh nanti dia tuh kok kayaknya ini ya kena takutnya dia tuh ngerasa minder atau apa gitu. Aku juga kan nggak tahu gitu, aku juga bukan psikolog jadi nggak ngerti gitu. Kenapa ya? Tapi aku juga mikir ya kenapa ya Rafathar tuh pemalu sebenarnya, pemalu. Yang aku pikir dengan ibaratnya ya banyak juga sih teman-teman kita yang seangkatan yang punya anak gitu yang memang tampil mereka berani gitu. Cuman Rafathar tuh memang agak pemalu gitu. Aku juga aku sih sebagai bapaknya pengennya Rafathar adalah nerusin papanya gitu ya. Tapi meskipun itu kan aku juga nggak bisa memaksa dia sih. Jadi kadang-kadang dia tuh kalau aku lihat sih kayaknya Tapi dia ngisi VO animasi seneng dia ya. mau nggak dibalik dia tuh galak tuh sebenarnya dia tuh nggak pede gitu, Iya malu dia tuh sebenarnya gitu. dia marah, dia galak tuh aku juga tahu sih. Dia tuh sebenarnya anaknya nice banget Iya, sebenarnya. kalau sama yang maksudnya di lingkungannya dia yang dia udah kenal dia tuh nggak apa-apa. Tapi kalau baru tuh dia suka Kayaknya dia marahnya tuh galaknya tuh karena menutupi dia nggak pede. iya kayak waktu itu tuh dia apa sih yang ada acara di sekolah itu yang taekwondo, inget gak? Oh iya yang kita datang. Kita datang, aku sama Raffi tuh datang, tapi dia tuh pas kita liatin dia tuh masih lagi latihan semangat gitu. Terus pas ngelihat kita berdua jadi malu. Iya jadi malu. Jadi dia. malu, jadi kayak apa ya? Makanya aku tuh jadi suka bingung gitu dia. Ya mungkin ya itulah aku sebagai ibunya banyak belajar kira-kira ini anaknya maunya gimana atau gimana cara mengajarkan dia. Tapi aku beneran membimbing waktu dia aku gitu. kecil tuh aku pemalu banget dibandingin adik aku Nisha tuh udah tampil nyanyi. Aku tuh dulu Aku juga pemalu sih. pemalu sebenarnya, maksudnya lebih nggak enakan. Apalagi aku tuh nggak bisa mengungkapkan Kalau pendapat, iya, ngikut aja kalau aku. kalau aku tuh juga orangnya gitu sama pemalu, tapi sebenarnya bawel gitu, seneng ngobrol sama orang, tapi pemalu gitu. Kalau misalnya harus menjadi center of attention tuh suka malu gitu dulu. Terus gitu nggak berani ngomong, nggak berani ngapa-ngapain sampai akhirnya dulu aku harus kuliah ke luar negeri ya mau nggak mau jadi berani gitu ngapa-ngapain. Gimana ya caranya sendiri. menumbuhkan rasa kepercayaan diri pada anak ya? Itu aku bingung tuh. Aku juga nggak, karena dari kecil aku juga nggak diajarkan itu. Maksudnya setelah aku di dunia entertain, mungkin waktu aku masuk di dunia entertain juga masih malu-malu. Aku tuh baru punya rasa untuk bisa mengungkapkan pendapat gitu-gitu juga baru-baru sih. Iya sama aku juga. Jadi tapi anak-anak zaman sekarang hebatnya tuh udah bisa bilang Iya. Karena enggak. memang dia diajarkan dari Iya. kecil gitu. Cuman ya itu si Rafathar tuh memang ya aku juga sekarang nggak bisa memaksa lah. Kita juga nggak bisa maksa, makanya kita kalau ada syuting, wah kalau ada Rafathar tuh malah suka jadi beban buat kita kalau misalnya, aduh ada Rafathar nih, anaknya mau nggak ya atau nggak, si kliennya kecewa nggak ya gini. Karena waktu itu kan pernah kan kita suruh pertama kali yang memang ternyata nggak bisa lah, kita nggak mau tuh. Ya itu Rafathar pas udah syuting, ayo dong bantuin papa. Nggak mau pak, kita mau apa? Mau main. Ya udah dengerin papa dulu sekali aja. Boleh nggak pak dengerin papa, dengerin dibalik kan sama dia. Terus akhirnya syuting sebentar aja. Dia gitu terus syuting, dia mau syuting. Ya pinter aktingnya dia tapi kan ngikut gitu. Ya pas udah selesai. Udah ya pak, udah puas pak. Mau main gitu dia. Nah itu tuh yang bikin kita, aduh ternyata dia memang udah. Benar, ya kadang-kadang. Tapi juga memang pelan-pelan harus kita ajak ngobrol juga kali ya dia. Iya, aku sih selalu ngajak ngobrol. Aku tuh biasanya sebelum tidur tuh suka ngobrol sama dia. Kira-kira apa gitu hari ini ngapain, apa yang nggak suka. Nanti aku pun sebaliknya juga suka cerita sama dia. Tadi gini loh mama gini-gini. Pengennya sih dia tuh lebih bisa percaya cerita gitu sama aku gitu. Atau mungkin karena Rafathar tuh dari kecil udah udah jadi ibaratnya udah di dunia entertain secara nggak langsung. Mungkin Rafathar tuh kalau setiap ketemu orang kan ya namanya juga anak kecil gemes atau gimana. Rafathar Iya. divideoin, Rafathar divideoin. Jadi si Rafathar suka, iya pak. Mungkin dalam hati kecilnya, apaan sih divideoin, orang aku lagi nggak mau divideoin Iya, gitu bener. kali ya. Itu juga itu sebenarnya dari kecil juga yang waktu itu tuh yang parah banget dia tuh merasa. Aku melihat dia tuh kayaknya trauma gitu ya, kayaknya ketemu orang banyak. Itu karena kita tuh dulu pernah bawa dia waktu itu lagi meet and greet, ada jumpa fans gitu di luar kota. Terus kayaknya waktu kecil ya? Iya waktu kecil, kayaknya umur 1-2 tahun lah. Nah dia itu kecakar. Waktu itu kecakar jadi Karena kakinya, gemes kan, ya kan mungkin orang gitu, nggak kan orang kan gitu banyak gitu. Itu kecakar 2 kali, kecubit terus kecakar. Nah dari situ tuh dia
makanya kalau ketemu orang banyak lu suka pakai topeng. Iya, karena dia Karena pernah dia ngomong, iya takut. bener-bener Rafathar tuh selalu kalau ketemu orang, akhirnya kalau misalnya dia tahu misalnya mungkin ya namanya anak kecil feeling, ini papa gue mau kerja nih sama ibu gue nih mungkin mau ada acara jumpa fans, dia pakai topeng. Topeng. Karena dia pernah nanya kalau gitu, kenapa sih mah itu pada cubit-cubit AA, dia kan suka Iya, pernah nanya kan, pada cubit-cubit gitu ke sakit tahu dia cakar-cakar. bilang gitu. Sebenarnya kita berdua tuh juga bukannya mau membawa dia ke tempat yang tidak aman dalam tanda kutip. Cuman kan kadang-kadang kalau aku tuh dulu dari Rafathar kecil, pokoknya dari Rafathar bayi sampai dia akhirnya sekolah itu aku tuh selalu kepengennya kemanapun aku pergi dia tuh ikut gitu. Pengennya dia tuh bisa dekat sama aku walaupun aku harus kerja, tapi dia harus tetap ada di sebelah aku. Aku tuh nggak pernah mau pergi gitu, misalnya ninggalin Rafathar pergi kerja terus di rumah cuman sama Lala doang atau siapa doang. Aku kan selalu bawel gitu, nggak mau, pokoknya di rumah harus ada entah adik-adik kita gitu atau ada mama atau yang siapa yang dititipin orang yang dituakan. Aku tuh nggak pernah mau ninggalin dia di rumah cuman sama orang-orang rumah gitu. Jadi sering banget gitu Rafathar tuh dibawa gitu, kayaknya secara tidak langsung dia tuh merasakan hal yang mungkin kurang menyenangkan gitu. Terus waktu itu juga, jadi itu Rafathar umur berapa ya? Umur 2 tahunan. Pokoknya dia udah bisa ngomong. Aku tuh selalu memberikan kebebasan buat dia kalau dia mau nolak orang atau mau membolehkan orang foto sama dia gitu. Jadi misalnya kayak orang suka nanya gitu, misalnya Mbak Gigi boleh nggak foto sama Rafathar? Aku bilang tanya sama anaknya gitu. Nah pernah beberapa kali dia itu diajak foto, dia udah bilang nggak mau baik-baik, maaf nggak mau, kalau mau ngobrol aja. Dia tuh suka ngomong kayak gitu, dia nggak suka difoto kan, ngobrol aja. Nah orangnya ini nggak paham, dia main keluarin kamera, dia merasa mungkin tidak dihargai gitu. Gue udah bilang nggak mau nih gitu, dipukul orangnya. Aku ya dipukul, Tapi nangis, Rafathar juga dia nangis gitu. Tapi aku memang tidak membenarkan gitu, memukul itu tidak boleh. Tapi di situ aku tuh melihat, oh dia tuh punya dia bisa menjaga dirinya sendiri. Kalau dia tuh nggak mau, dia nggak mau dipaksa gitu, anaknya modelnya gitu. Jadi ya itulah seputar tentang Rafathar. Rafathar tuh sebenarnya memang sih kayak misalnya nih contoh hal, misalnya waktu itu kan sama Om Baim. Ya kita kalau orang gede kan ngelihatnya lucu aja gitu kan. Mungkin lucu gitu ngelihat Om Baim ketemu Rafathar jadi kayak Tom and Jerry. Rafathar, tapi kan ternyata dalam hati kecilnya Rafathar tuh jadinya masuknya tuh artinya beda kan. Jadi waktu itu kan dia pernah ngomong, padahal kita lucu kan ngelihat ngeprank Om Baim ngeprank Rafathar gitu. Tapi ternyata masuk ke hatinya Rafathar tuh beda. Nah si Rafathar pernah ngomong kan sama kita, "Ma, Pa, kenapa sih di prank terus? Kenapa tuh di prank sama Om Baim? Tuh nggak mau di prank sama Om Baim gitu." Ternyata tapi dia ngomong itu serius gitu. Iya. Makanya kita tuh ngerti, oh mungkin nyampe ya, namanya juga anak kecil. Jadi namanya anak kecil kan kalau dijailin terus sedih gitu. Ya enggak, tapi sebenarnya di balik itu mungkin yang perlu diluruskan juga, maksudnya dari semua keluhan-keluhannya Rafathar gitu terhadap kita, dia tuh bukan dibiarin aja gitu kayak anak hilang gitu. Tetap aku sama Raffi itu di keluarga itu tetap ngasih pengertian yang baik gitu. Tapi sebenarnya lucu kayak Baim ketemu Rafathar, kalau misalnya baik mah mesra juga mereka. Si Baim sebenarnya tuh gitu. si Rafathar suka nanyain Om Baim lagi. Sebenarnya kayak kemarin ulang tahun Om Baim nggak ngucapin nggak ngasih kado gitu. Dia ngomong. Dia tuh ngomong kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh di balik itu mungkin kelihatannya tuh kayaknya kita tuh ngerjain gitu atau apa gitu, tapi sebenarnya itu nggak cuma dibiarin kita, misalnya kita suka ngisengin dia gitu. Sebaliknya Rafathar tuh anaknya sebenarnya iseng gitu. Iya, dia juga iseng. Dia suka ngisengin kita. Jadi tapi Rafathar tuh memang kalau dia iseng, tapi kalau disengin balik dia marah. Iya, main gitu. Among Us aja, kalau dia dibunuh dia marah. Ya gitu, dia ada Ya karena masih kecil juga masih sih. kecil, terus kan anak pertama, terus jadi suka nggak mau kalah gitu anaknya. Ya gitu sih. Jadi mungkin pasti banyak persepsi alah segala macam lah di kalau ngelihat dari tadi kata teman-teman di Twitter, apalah Rafathar gini gitu-gitu. Nggak kok, sebenarnya Rafathar itu walaupun dengan kayaknya tuh banyak keluhan-keluhan, kayaknya dia kesian gitu jadi Rafathar apa gitu segala macam. Cuman sebenarnya ya itu kita berdua selalu ngasih pengertian. Akhirnya dia mengerti, dijelasin kenapa begini, kenapa begitu, alasannya begini. Karena kebetulan Rafathar juga sudah mulai mengerti gitu apa yang aku sampaikan, Raffi sampaikan, dia tuh sudah mulai mencerna dan mengerti. Ya mudah-mudahan kita juga sebagai orang tua nggak memaksa anak kita mau jadi apa, harus jadi apa, enggak sih. Yang penting
ya aku sebagai orang tua ya memberikan beberapa pandangan kayak Rafathar maupun dia jadi apa nanti, yang paling penting dia bisa happy dan bahagia aja sih gitu. Jadi kita juga ya kebetulan aja memang kalau banyak klien itu kan kalau ada sponsor ya maunya aku kamu sama Rafathar, aku kamu sama Rafathar. Tapi dia juga ya kadang juga kalau memang moodnya lagi enak dia lagi ini dia mau Dia juga. mau kayak nggak cuman iklan-iklan aja, tapi kayak program-program TV juga Iya, sebenarnya juga benar. banyak gitu. Tapi memang kita Acara akhirnya Janji Suci aja kemarin udah berapa nggak bulan, mau. 3 bulan jarang banget ada Rafathar. Baru kemarin colongan-colongan tuh pada program kita udah 6 tahun tuh. Tadinya Rumah Seleb juga kan sempat ada terus Rafathar, tapi akhirnya memang kita kurangin karena sekarang tuh Rafathar tuh juga kegiatannya juga banyak. Jadi dia sekolah Senin sampai Jumat, belum lesnya tuh juga hampir setiap hari. Kadang-kadang satu hari lesnya 2. Itu juga bukan kita yang paksa, dia yang mau. Iya, Kita jadi les Rafathar itu lebih memilih dia mendingan les, dia mau les berenang, dia tuh piano, lebih iya. vokal, dia minta taekwondo, sekarang ngaji, belum les baca tulis. Aku juga tuh sempat kaget kemarin guru lesnya Rafathar ngomong, Mbak Gigi, Rafathar tuh kalau belajar tuh dia bisa konsen banget, dia bisa 2 jam gitu belajar, itu tuh mau dia duduk belajar gitu. Jadi kayaknya mungkin ya kayak papanya pengennya gimana, aku pengennya gimana, tapi ujung-ujungnya sih terserah dia sih mau jadi apa. Iya, yang penting kita kan ya aku sebagai bapaknya sudah memberikan pandangan gitu, ngajakin dia ke dunia yang papanya geluti, ke dunia yang ibunya geluti. Kita juga sering ngajakin dia ke kantor, nyerans, syuting sampai ya mungkin dia sekarang masih kecil, biar aja dia lebih senang taekwondo, bagus juga. Semua olahraga dia seneng, dia piano dan lain-lain, biarin nggak apa-apa nanti. Biar nanti seiring berjalannya waktu dia biar tumbuh kembang, biar dia nanti bisa memilih jalannya sendiri. Tapi kita pasti akan selalu mengarahkan. Dan kayak sebenarnya bukan dari awalnya kita memaksakan dia juga ada maksudnya di dunia entertainment juga, enggak. Sebenarnya awalnya kenapa juga akhirnya dia juga banyak ada di TV apa segala macam, karena itu dia tadi aku tuh pengennya dia tuh sama aku terus. Iya, kebetulan juga biar sama ketemu iya, aku dan terus. aku tuh banyak kan kerjaan sama Raffi. Kalau nggak aku bawa ke tempat syuting, nggak ketemu terus sama bapaknya. Jadi mau nggak mau tuh suka aku bawa gitu. Nah dari dibawa suka in frame ini keluar masuk. Dulu sih masih bisa ya karena masih bayi. Sekarang dia udah ngerti kabur sih. Gitu. Nah kayak sebenarnya akhirnya karena dia sekarang sudah bisa memilih kayak semua barang-barang, misalnya kayak atau endorsan atau Contoh yang Ultra Sari iklan-iklan. Kacang Hijau, dia seneng Iya, banget kalau iya. Ultra Sari Kacang Hijau, dia Kayak seneng banget. iklan-iklan yang maksudnya yang kayaknya dia mempromosikan sesuatu itu tuh nggak, itu udah pasti nggak akan bisa di rekayasa, alias itu beneran dia yang kalau dia suka dia mau gitu, nggak usah disuruh juga dia datang sendiri gitu mau. Jadi emang sekarang udah nggak bisa tuh yang namanya misalnya harus ya, misalnya kita berdua suka dia nggak suka tuh nggak bisa diedit, dianya juga udah nggak bisa, Namanya anak kecil, jadi dia kalau nggak happy dia nggak. nggak mau gitu. Ya alhamdulillah sih si Rafathar. Emang jadi yang maksudnya barang yang dimakan gitu dipakai sama dia itu emang bener-bener dia suka gitu. Bener. Emang anak kecil nggak bisa dibohongin. Jadi apa yang sama Rafathar ya, contoh mainan kemarin Kid Station, itu bener-bener mereka seneng banget. Si Rafatharnya maksudnya dia seneng banget. Gitu sih guys. Nah jadi ya terima kasih semua siapa ya namanya, pokoknya Ya makasih buat semua yang terima udah kasih ya. mengkomen. Ya yang pasti terima kasih udah sayang sama Rafathar, yang udah perhatian sama Rafathar, udah apa ya? Ya pastinya udah banyak yang menaruh perhatian apapun itu yang memang ya Rafathar ya itulah Rafathar apa adanya begitu. Ya mohon doanya aja buat Rafathar jadi anak yang baik, jadi anak yang membanggakan, jadi anak yang berguna bagi nusa bangsa, bisa menjadi anak yang bisa berguna benar-benar baik buat banyak orang dan buat dirinya sendiri juga bisa sukses. Dan pastinya aku sama Raffi sebagai orang tua adalah orang pertama yang nggak akan pernah mau dia itu susah gitu. Pasti. Jadi sedih gue. Ya gitu, jadi kalau anggapan orang dikiranya kita gimana gitu sama Rafathar, kayaknya aku sama Raffi orang yang paling sedih. Karena Kamu jangan nangis dong sayang, masa kamu nangis sih. ya enggak, ya Ini nggak kan mungkin kita- lah, nggak mungkin ada orang tua yang mau bikin anaknya susah. Ya iya, aku juga enggak. Tapi kan justru Ya enggak, ya maksudnya ya maksudnya ya
maksudnya aku sama kamu sebagai orang tuanya nggak akan pernah mau lah bikin anaknya susah, Ya, bikin iya. anaknya sedih gitu. Ya udah, Jadi kamu jangan nangis. ya setiap orang tua pasti punya caranya masing-masing ngedidik anaknya, dan yang paling tahu anaknya ya kita orang tuanya, gitu aja sih. Iya, pokoknya kita juga melakukan yang terbaik buat Rafathar. Mudah-mudahan kalau Rafathar nonton udah besar, pokoknya papa sama mama sayang sama Rafathar. Muah. Udah, gue jadi nangis.